aja langsung adalah apa hukum bersalaman kalau lelakian terhadap binian yang bukan mahram. Ya, kalaunya bebinian terhadap laki-laki yang bukan mahram. Nah, mahram itu apa? Mahram itu laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kalau perempuan berarti perempuan yang tidak boleh dinikahi. Nanti ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Nah, apa hukum bersalaman? Salaman, tangan ketemu tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Misalkannya pas hari raya misalkan, atau lawas kada berdapat lawan kawan di SD misalkan. Lepas berdapatnya menyorong tangan, maka apa hukumnya? Ada ikhtilaf di antara para ulama sesuai dengan keadaan orang yang bersalaman. Secara umum dibagi dua. Yang pertama bersalaman dengan orang yang ajuz, orang yang sudah tua, yaitu orang yang sudah tidak ada lagi syahwat, kada hendak lagi menikah. Ya. Nah, hukumnya apa? Jaizun indal hanafiyati wal hanabilati madamati syahwatu ma'munatan min kila tarafain. Mazhab atau ulama Hanafiyah. Hanafiyah itu ulama mazhab Ahmad Abu Hanifah. Hanafiyah Abu Hanifah. Wal Hanabilah, yakni pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Boleh katanya selama aman dari syahwat. Selama aman dari syahwat. Salaman ada rasa apa-apa. Bila salaman ada jerujut-jerujut, nah itu berarti syahwat. Apalagi yang bergerak-gerak, uskun. Uskun anta. Itu menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sementara Malikiyah ya, haram musafahah dengan mar'atil ajnabiyah wa in kanat mutajallatan wa hiyal ajuz. Meskipun dia tuha sekalipun, menurut mazhab Malikiyah hukumnya haram. Jadi laki-laki terhadap perempuan tuha hukumnya haram, atau bebinian anom terhadap laki-laki tuha. Menurut mazhab Maliki hukumnya haram. Nah, sementara mazhab Syafi'i itu mengharamkan secara mutlak. Hendak anom kah, hendak tuha kah? Dalam mazhab Syafi'i diharamkan secara mutlak. Wa amma Syafi'iyatul qaul bi tahrimil lamsil mar'ah al ajnabiyah wa lam yastasnu al ajuz. Jadi tidak dikecualikan meskipun dia tua. Nah, itu anunya pembagian hukumnya dulu. Itu kalau tua tadi. Jadi mazhab Syafi'i tidak membedakan anumkah tuhakah, sama-sama haram. Mazhab Hanafi dan Hambali boleh selama tidak syahwat. Maliki tidak boleh. Nah, bagaimana dengan yang masih muda? Salaman masih dengan orang yang masih muda. Ukurannya apa masih muda? Ya, dia tuh masih ada hasrat untuk menikah dan seterusnya. Wa amma musafahatur rajuli lil ma'aratil ajnabiyyati syabah. Adapun salamannya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang masih muda, faqad zahabal hanafiyatu wal malikiyatu wa syafi'iyatu wa hanabilatu fi riwayatil mukhtarah wa ibnu taimiyah ila tahrimiha. Jadi mayoritas ulama itu mengatakan haram. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali dalam satu riwayat yang mukhtar, yang terpilih juga Ibnu Taimiyah itu mengatakan haram. Jadi secara umum atau mayoritas ulama mengatakan bersalaman dengan orang yang masih muda, yang sudah balik, ya, belum sudah balik dan masih ada syahwat, maka hukumnya haram. Ada ulama Hanafiyah itu yang mentakyid,
Jadinya apa? Qayyadul Hanafiyatu tahrima bi an takuna syabatu mustahatan. Jadi yang haram itu kalau menimbulkan syahwat. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi tadi terhadap orang tua, kalaunya syahwat ya haram. Kalau dengan orang muda ada syahwat ya haram juga. Tapi kalau tidak ada syahwat boleh. Itu mazhab Hanafi. Terhadap orang tua syahwat haram. Jangan menjapai tangan binian Tuhan, memingkuti tihang masjid antum syahwat haram juga. Saking tingginya syahwat, tihang listrik timbul syahwat. Mungkin ini harus puasa tiap hari. Aduh, jangan tiap hari lah, selang-seling sehari. Nah, apa dalil yang mengharamkan? Dalil yang mengharamkan diantaranya adalah Nabi SAW bersabda, li ay yuta'na fi ra'si ahadikum bi makhyatin min hadidin. Sungguh jar Nabi, ditusuk ya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi, khairul lahu min ayyamusa imra'atan la tahilla lahu. Ya, daripada ujar mereka ya Musa menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi ada ancaman dari Nabi. Jadi ujar Nabi, sungguh ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi di lehernya, di kepalanya. Itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Nah, itu hadisnya yang mengharamkan. Dan hadis ini menurut Imam Al-Haythami fi Majma' Zawaid rijaluhu rijalu sahih. Para rawinya adalah rawi yang sahih. Nah, hanya saja ada catatan terhadap hadis ini. Belum kesimpulan. Dalam kitab Al-Khalas fi Ikhtilafin Nas itu disebutkan hadis ini tidak menyebutkan tentang tangan perempuan. Coba antum simak tuh hadisnya. Ayyamusamra'atan la tahillu lahu. Menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Artinya apa? Yang arahnya menyentuh itu bisa jadi di tangan, bisa jadi di awak, bisa jadi anggota badan yang lain dan seterusnya. Ya kan gitu. Sementara bahasanya inilah musafahah, bersalaman. Artinya hadis ini tidak khusus. Jadi kata pengarang kitab Al-Khalas fi Ikhtilafin Nas, beliau menyebutkan wa inna maqala imra'atun la tahillu lahu fayumtilu ihtijaj bihi ala tahrimil musafahah min hadzal wajhi. Berarti batal jasidin berhujjah dengan hadis ini ya, karena hadis ini menyebutkan secara umum tidak boleh menyentuh, tapi tidak dibahas di bagian apa. Padahal bahasanya tentang musafahah. Nah, terlebih ziyadatan jasidin ala dzalika fa inal hadis dhaifun wa la yuhtajju bih. Jadi menurut pengarang kitab Al-Khalas fi Ikhtilafin Nas, hadis ini dhaif. Berarti ada khilaf di antara ulama tentang status hadis ini. Sebagian mengatakan sahih, di antaranya Imam Al-Hafiz Al-Haythami dalam Majma' Zawaid tadi, yang beliau menyatakan rijaluhu sahih tadi. Tapi beliau mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, la yuhtajju bih, tidak boleh berhujjah dengannya. Jadi berarti hadis ini ada khilaf di antara para ulama tentang boleh tidaknya dijadikan dalil tentang haramnya musafahah. Nah, sementara ada dalil lain yang sahih riwayat Imam Muslim yang dari sana dipahami tentang bolehnya bersalaman laki-laki dan perempuan. Simak, saya bacakan kitabnya dalam kitab An-Nizamul Ijtima'i fil Islam. Jadi kata beliau, kata pengarang kitab yakni Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, amma bin nisbati lil musafahati, adapun dikaitkan dengan bahasan musafahah bersalaman, fa innahu yajuzu lirrajuli,
maka itu hukumnya boleh bagi laki-laki ayyusafihal mar'ata, bersalaman dengan perempuan, walil mar'ati antusafihar rajula, dan perempuan bersalaman dengan laki-laki duna hailin bainahuma, tanpa adanya hail. Hail itu pembatas, kaos tangan enggak, sarung tangan enggak. Berdasarkan apa? Lima tsabata fi sahihil Bukhari. Imam Bukhari tanya. Berdasarkan apa yang telah terbukti dalam Sahih Bukhari, an Ummi Atiyah. Siapa namanya tadi? Ummi Atiyah. Itu ingatin namanya, Ummi Atiyah. Qalat, Ummi Atiyah berkata, bay'ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami itu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a alaina alla yusyrikna billahi syai'an wa nahana 'anil niyahah. Nabi membaca kepada kami agar kami tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang lain dan melarang kami untuk melakukan niyahah, yaitu menangis meratap-ratap ketika ada yang meninggal karena dia tidak menerima ketetapan Allah. Faqabadat imra'atun minna yadaha. Lalu ada seorang perempuan yang menarik dari kami tangannya. Nah, jadi di hadis ini kata beliau berarti saya itu baiat itu dengan musafahah. Al-bai'ah bil musafahah, dengan apa? Bersalaman. Karena perempuan tadi faqabadat imra'atun minna yadaha. Nah, perempuan tadi menarik tangannya dari kami. Nah, lalu komentar beliau, taklik beliau, wa kanatil mubaya'atu bil musafahah. Berarti baiat itu dengan musafahah. Wa makna qabadat yadaha, dan makna dari perempuan tadi menarik tangannya, raddat yadaha bada angkanat muddatuha lil mubaya'ah. Jadi menarik setelah sebelumnya dia menyurung tangannya, gitu. Intinya begitu. Nah, lalu itu berarti hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh laki-laki bersalaman dengan perempuan atau perempuan bersalaman dengan laki-laki tanpa takyid, baik dia muda atau tua. Lalu beliau menambahkan begini, wa aidon, dan juga fa inna mafhuma qauli ta'ala, mafhum dari firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, surat An-Nisa. Di antara yang menjadi pembatal wudu adalah menyentuh perempuan. Nah, nisa pada ini bilabdhil am, lafaz umum li jami'in nisa, baik istrinya maupun selain istrinya, baik mahram maupun bukan mahram. Berarti ayat ini menunjukkan batalnya wudu, itu satu. Tapi sekaligus menunjukkan berdasarkan dalalah ima. Nanti antum belajar ilmu usul fiqh, ada namanya dalalah ima. Dalam ilmu mafhum ada dalalah ima. Makanya para asatid juga ini bagus hadir kajian usul fiqh, supaya bisa membangun paradigma tasyri' bagaimana mengambil kesimpulan menurut kaidah ilmu usul fikih. Nah, jadi ada dalalatul ima dari ayat tadi. Ayat itu bicara tentang batalnya wudu, yakni aula mastumun nisa, kan gitu. Tapi ada isyarat, ada ima bahwa dari ayat itu bisa ditarik pemahaman, berarti persentuhan tangan dengan tangan itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, annal mulamasah tangqudul wudu, bahwasanya persentuhan kulit itu membatalkan wudu, yadullu iqtisarul hukmi ala naqdil wudu, itu menunjukkan terbatasnya hukum pada batalnya wudu, man lamasa nisa ala anna lamasahunna bighairi syahwatin laisa haraman. Tapi Jersidin menyentuh perempuan tanpa disertai syahwat itu bukan haram. Kesimpulannya, fa musahafatuhunna kadzalik laisat haraman. Jadi menyentuh perempuan ya selama tidak disertai dengan syahwat, hukumnya tidak haram. Jadi kalau Ustaz pilih yang mana? Kesimpulannya tidak haram. Hukumnya mubah, kecuali disertai dengan syahwat. Itu tadi syahwat, jangan lawan nini meragap tiang listrik gini, syahwat hukumnya haram. Gitulah. Nah, tapi satu hal yang perlu ditambahkan. Meskipun itu boleh,
Bukan lalu kemudian kita obral tangan. Apa tadi? Obral tangan. Ketemu orang disurung tangan. Ketemu ini surung tangan. Ketemu cucunya Nini surung juga tangan. Mubah itu bukan berarti harus diambil. Yang namanya mubah itu dikerjakan, tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, tapi kalau mubah itu menghantarkan kepada keharaman, gara-gara bersalaman lalu kada kau guring malam, ya kada kau guring kena ingat dosa, ingat neraka, kada apa-apa padilah. Salat sampai subuh. Ini gara-gara bersalaman, kada kau guring membayangkan semalaman. Nah, jadi meskipun mubah lebih baik ditinggalkan. Kami di sekolahan itu ada 700 siswa. Separuhnya bebinian. Alhamdulillah satu pun tidak pernah ada yang salaman. Kadang siswa menyorong aja tangan. Kita salam Mahabharata. Ada 50 guru, 30-an itu bebinian. Tak satu pun guru, entah yang muda, yang tua, apalagi yang muda, pernah salaman. Tapi menurut kisah ada pang sebutin di antara siswa itu ada seekong yang pernah salaman. Dari 700 Ustaz Malaysia, kisah sedikit. Tapi orangnya memang keterbelakangan mental. Parah beneran ini apa? Anak berkebutuhan khusus. Di kelas tertentu, kita ngajar di kelas lain bisa mendatangi Ustadz. Karena pas bulikan mendatangi Ustadz salaman, ada. Ustadz salaman, ada. Nangis sih, nggak ada disalami. Ya akhirnya disalami. Ampehnya nangis bulik. Jadi itu satu-satunya bebinian di sekolahan tuh yang wani menyalami tangan Ustadz. Tapi tadi orangnya ghairu mukallaf. Ya, pagi tadi sudah kita bahas, dia tidak kena beban hukum. Apa hukumnya? Menyalami yang ghairu mukallaf. Itu kita samakan lah anak kecil. Jadi dalam kitab Mausu'ah disebutkan la khilafa bainal fuqaha'i fi anna lamsa sighari bi syahwatin haramun. Tidak ada khilaf di antara ahli fikih kalau bersalaman dengan anak kecil tapi disertai syahwat dengan itu hukumnya haram. Lah sawa'un fi halati ittihadil jinsi am fi halatil ikhtilafi. Nah, tapi kalau fa in kana lamsu bi ghairi syahwatin wa kana saghir aw saghirah mimman la yushtaha jaza lamsuhu indal Hanafiyah wal Hanabilah. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi dan Hambali selama tidak syahwat, kalau salamannya dengan anak kecil, maka itu hukumnya boleh. Ya sama hukumnya dengan yang tadi itu. Nah. Jadi alhamdulillah termasuk sepeda motor Ustaz berumuran kada suah dinaiki oleh bebinian yang bukan mahram. Tidak ada satupun perempuan yang bukan mahram yang pernah naik sepeda motor kami. Berumuran. Itu mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah, begitulah. Jadi secara hukum, kesimpulan hukumnya kami memilih pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, yakni tidak haram jika tidak disertai dengan syahwat. Ya, sebagaimana juga yang dipilih oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Wallahu taala alam bisawab.